Mama membayangkan sebuah wanita yang keker, wajahnya tough gitu ya, bisa race, tapi cantik gitu loh. Ya ini salah satunya adalah Mercedes AMG CLE 53. Wah, cabriolet. Mama ngelihat dari berbagai sisi gitu ya. Aduh, cantik sekali. Cabriolet. Nanti Mama akan jelasin satu-satu detailnya. Dan ini mungkin akan makan waktu yang lama. Soalnya ini bener-bener cantik sekali nih Mercedes. IMG. Jadi IMG yang di sini kita lagi ada di World Beyond gitu ya. Yang memang rumah keduanya dari IMG Indonesia. Yang pertamanya ada di Mampang ya. Ada di Mampang, Mersindo. Nah, kita lagi ada di World Beyond gitu ya, tempatnya bagus. Nanti bakal ada di Gias juga ini mobil di Pampang, makanya datang ke Gias buat lihat betapa cantiknya Mercedes AMG ini gitu. Kenceng lagi. Ini lihat bentuk-bentuk depannya, aduh ya Allah, cantik, lekuk-lekuk tubuhnya tuh bagus gitu ya. Lampunya udah digital light LED semua, terus ada biru-birunya di bawah sini, nanti kalau nyala gitu ini memang lagi nggak dinyalain. Terus di bawah-bawahnya sini keren, ada sirip-siripnya, lambang Mercy-nya besar-besar, kamera depan, ada satin silver. Dulu ya, kalau Mercy itu kan pakai krom-kroman. Nih, udah pakai satin silver sekarang. Zaman now gitu. Terus kalau AMG itu pasti ada tulisan Aval Terbah. Nah, ini adalah rumahnya dulu pertama kali AMG ada. Ini kap mesinnya, ini kayak ada muscle-muscle-nya juga. Keker gitu, jadi kayak cewek keker. Siapa ya kayak gitu ya? Avenger yang hitam itu siapa namanya? Black Widow. Nice. Ini kayak gini, cantik tapi lu tangguh gitu loh. Tangguh, cepet, gesit gitu. Yang jatuhnya tuh kayak gini. Dia pakai peleknya besar, 20 inch. Jadi mobil ini tuh customized banget, jadi bisa diapa-apain. Velgnya juga ada beberapa model, dan ini adalah model yang paling mahalnya gitu ya, 20 inch dengan model Y seperti ini. Y, Yamaha selalu terdepan. Michelin ya bannya, dengan profil ban 265/55, 20 inch. Yang depannya 265, belakangnya 295, jadi blank. Terus di sini ada turbo 4MATIC Plus. Kenapa turbo? Mama ngeliatin engine-nya. Yang ada di balik sini, jadi ini inner beauty-nya kelihatan. Penuh sekali mesinnya. Ini bukan yang V8 atau V6, ini enggak. Ini adalah inline six turbo, tapi gede sekali tenaganya. Kenapa? Ada mild hybrid yang disematkan di sini. Jadi kalau secara tenaga dia 449 horsepower, tapi ditambah mild hybridnya, jadi ada kenaikan tenaga sekitar 23 horsepower. Torsinya gede sekali, 560 Nm plus tenaga dari mild hybridnya. Jadi mild hybrid itu ngeluarin tenaga juga, ditambah 205 Nm. Jadi kebayang sekitar 700-an, tapi nggak gitu ceritanya kalau ngitungnya di total-total ya. Nah, dia punya akselerasi 0 ke 100 4,4 second saja, dengan top speed sampai 270 km per jam. Cabriolet. Kenceng banget gitu ya. Kenapa Mamang senang Mercedes itu masukin yang cabriolet? Karena ini adalah yang pertama di Asia. Mesinnya udah, kita buka cabrioletnya. Oh ya, dia punya transmisi 9 speed TCT gitu ya, by AMG Speed Shift lah gitu. Oh ya, satu lagi, dia all wheel drive. Tapi dia punya bias, punya mode-mode race segala macem, bisa di drifting mobil ini, jadi biasnya semua ke belakang, walaupun dia all wheel drive, itu hebatnya. Nah, dia ada kunci kayak gini, ini mungkin masih diplastikin ya, tuh gitu. Terus kita buka aja cabrioletnya dari kunci. Berapa detik? Ya Allah, cantiknya, cantik banget. Wow, baru kelihatan tuh cantiknya.
Buka dong, kacanya buka dong, bawa dong. Bisa dibuka lagi. Ya Allah, cantiknya lihat sini. Cantik banget lihat. Terus kalau AMG itu kan punya stitching merah gitu ya, benang-benang merah. Tapi kalau di Indonesia itu bisa di custom lagi. Pengen warna interior seperti apa? Ada. Ini yang ini betulan hitam, tapi bisa di customize lagi. Warna seat beltnya mau apa juga bisa di customize gitu. Nah, secara panjang-panjangnya 4,8 meter. Jadi dia berhadapan langsung dengan, kalau di Indonesia saingannya adalah BMW M4 dan Audi S5. Yes. Tapi secara seksinya ini sih, seksi kalau ini. Kalau itu kan sangar banget kan, kalau yang lainnya. Kalau ini tuh lebih seksi dan cantik gitu. Apalagi kalau di Indonesia dijualnya tipe yang cabriolet seperti ini. Nih kan kalau race-racean sih kelihatan chrome kayak gini ya. Cuman ada kalau di luaran sana itu ada optional yang namanya night package gitulah, kayak yang lain-lain ada. Cuman di Indonesia keluarnya tipe cabriolet. Yang cabriolet itu harusnya memang cantik gitu. Terus di atas ini ya, udah disombongin banget pakai Burmeister. Tuh ya, Burmeisternya juga ini sebuah cabriolet ya. Ada 17 speaker yang ada di sini. Sekarang Mamang challenge. Di manakah 17 speaker itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus katanya ada 2 subwoofer. 13. Nah, 4 lagi di mana? Susah nyarinya. Ya kebayang cabriolet sekecil itu kabinnya gitu ya. 2+2 ada 17 speaker. Ada tulisan CLV V3, AMG, ya bangga dong, knalpotnya ada 4 gitu ya. Pakai sporty-sporty yang di bawah sini. Ini namanya apa? Undercowl apa? Diffuser, rear diffusernya ditonjolin, benar-benar keker gitu ya, walaupun dia cantik gitu. Terus pakai LED semua di bagian sininya. Ini karena ini warna merah gitu ya, jadi semuanya nyaru, semua bagus. Ada semacam ducktailnya juga di sini. Terus kalau buka bagasi, sebetulnya ini nggak elektronik, cuman dia pakai pegas seperti itu, ya. Terus ini ada buat nurunin ini. Tung. Jadi ini tersedia bagasi. Bagasinya ya nggak gede-gede amat untuk sebuah cabriolet. Ini apa sih? Ini bisa diturunin lagi nih. Ini buat naruh atap soalnya. Ah, ini buat ngelipat kursi nih. Nih, ada 2 kan? Tung. Tung. Kalau masih kurang bagasinya, nah, terlipat rata. Ya Allah. Nah, nggak ada ban serep. Ban serepnya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada. Pakai run flat. Nih, ada third back lamp. Warnanya putih, bening. Ini tapi kalau di Jakarta bisa jadi kuning nih lama-lama. Plastik soalnya. Kita lihat dalamnya. Mau pengen masuk ke row kedua. Ini kan 2+2 ya. Jadi walaupun dia coupe atau cabriolet 2 pintu seperti ini, masih ada jok belakangnya. Oh ini. Aku tidak akan tertipu. Tuh dimajuin sama dia sendiri. Terus senangnya kalau lagi campaign gitu ya. Ini posisi duduk Mamang ya. Yang sebelah sini. Apakah orang dewasa dia cukup enak gitu? Ya oke-oke aja sih. Enggak, ini sebetulnya udah nempel. Cuman nggak nempel itu nempel saking dedut ketekan banget itu enggak. Masih ada kelonggaran ya sekitar setengah jari gitu tuh. Masih ada. Terus duduknya memang tegak karena ini ada 2+2. Jadi ya harap dimaklumi. Cuman 2 orang yang ada di belakang. Terus ini ada 2 cup holder buat nyimpan handphone. Ada nyimpan, ada ventilasi AC untuk di belakang. Ini ada airbag di belakang sini. Jadi kalau ada tumburan dari samping, penumpang belakang masih aman. Ada headrestnya juga proper. Ada seat beltnya yang berwarna merah. Nah ini nih kayak gini-gini. Nanti kalau mau di custom ya, warna dalamnya bisa berubah. Pengen warna apa. Terus juga stitchingnya pengen warna apa, kayak warna hijau kayak atau apa gitu. Kebetulan yang standar AMG memang stitchingnya berwarna merah. Ada ambient lightnya juga tuh. Nanti kita cobain ya kalau ini tertutup di penumpang belakang, sempit nggak ya? Coba aja kita tutup. Ternyata nggak sesempit yang dibayangkan. Nggak, ini masih ada headroomnya nih 2 jari. Ya masih oke lah. Kalau untuk di dalam kota oke-oke aja.
Tapi kalau keluar kota, no. Ayo kita keluar, kita buka lagi. Mumpung ada di sini. Buka tuh, buka lagi. Ya Allah lucunya. Jadi mama bisa ngeliat mekanisme-mekanismenya itu dari dalam loh. Ada pakai kawat-kawat kayak gitu, ditarik si kanvasnya gitu ya. Sampai kelihatan seperti itu. Buka kaca. Buka kaca juga itu unik banget ya Allah. Kok ditutup? Mama mau keluar. Tapi kalau keluar dari sini, nggak kebuka atapnya, memang agak repot. Untungnya ini lagi dibuka atapnya. Jadi gampang keluarnya. Sekarang benar-benar takes time banget, karena ini adalah fitur-fitur dari AMG CLE ya. Jadi banyak-banyak part elektronik atau part balap yang ada di sini. Tapi memang akan menjelaskan secara singkat, karena ada beberapa yang mungkin itu sudah biasa gitu. Nih kayak joknya adalah jok elektrik yang diatur dari sini. Ada beberapa mode. Terus juga headrestnya bisa. Headrestnya nggak ada ya. Banyak, ada memorinya juga. Ada unlock dan lock. Terus juga ada power window. Udah pasti naik turunnya otomatis. Ada electric spion sama ngelipat sendiri. Oke, itu mah nggak usah ya. Tapi ini yang lucu, bisa belakangnya doang. Kaca belakangnya doang yang naik. Lucu banget ya. Padahal ini adalah 2 pintu gitu. Terus dashboardnya. Oke, ini lihat atas-atasnya lihat. Empuk-empuk semua, ada jahitan AC berwarna merah, ada fitur karbon seperti ini, bahan-bahan karbon silver lining. AC-nya ada 5 gitu ya, ganjil. 7345 bentuknya tuh sama semua gitu. Terus setirnya bagus, kulit, terus juga ada namanya ini bukan leather sini. Ini lebih ke sweat. Ya kan? Bahan-bahan kayak gini nih sama di setirnya juga ada. Jadi pinggirnya ada, sebelah sini nih atasnya tuh kulit. Jadi kalau lama-lama dipegang, tangan kita berkeringat, ini bisa burudul. Gitu, tahu burudul? Bisa menjadi bubuk gitu. Jadi lebih baik kalau kita nyetir ini pakai sarung tangan. Yes. Yang kain kayak atau kayak gimana itu, aduh sayang banget ini soalnya pinggir-pinggirnya. Tapi memang enak banget digenggam. Terus pengaturannya juga tilt and teleskopiknya secara elektris, mudah banget untuk mendapatkan ergonomis kita kalau duduk di sini. Joknya juga bagus, semuanya jok balap gitu ya. Tuh bahan-bahannya lihat, sweat di sininya, kulit ada merah, ada hitam. Tapi ini bisa di custom lagi. Terus ini ada fitur tolak angin karena walaupun dibuka seperti ini kena angin, ini ada hawa panas yang keluar di belakang kita nih dari sini. Set. Jadi ngangetin si leher, terus kalau masih kena angin juga atau untuk membelah angin, ada fitur yang namanya air cap gitu kalau nggak salah. Nih, kalau dibuka seperti ini, kita tombol tengah sini. Woi, ngebelah kayak ada flap belakangnya juga. Jadi supaya nggak masuk angin kita. Ngebelah angin juga. Terus kalau nggak perlu ditekan lagi, itu masuk sendiri, nge-retract lagi. Wih, gila ya. Itu yang menarik dari sebuah AMG CLE 53. Nah, terus di sini juga ada fitur, ini tengahnya, ini sekitar 12 kalau nggak salah. Atau 11 ya? 11 something, ini 12 inch. Ini kan tiduran, masih bisa dinaikin lagi. Sah! Jadi kelihatan lebih jelas dan lebih enak kita ya. Gitu ya, nggak ada puter-puteran dan pakai MBUX versi 3. Yes, paling baru lah yang pasti karena ini adalah tahun 2025. Home button, di sini ada apa aja, ada apps, misalnya cuma license info doang. Terus ada apa lagi, ada comfort zone. Comfort zone, seat, ambient light, pengen warna apa nih, ini kan merah ya, mestinya merah dong. Brightnessnya bisa di naik turunin, efeknya mau warning when it's sitting gitu ya, mau track pace, mau kayak gimana diingetin. Terus juga kalau ada blind spotnya juga ikut nyala di sebelah sini, merah-merahnya nih. Ada sensor, nggak bisa, harus ada orang di sebelah. Itu ada semua di sini. Terus kita bisa ngatur apa lagi, Mang? Phone, udah lebih biasa lah. Bisa ngatur radio, media, setting, performance, track pace, sama device. Kita coba lihat dulu settingnya apa aja nih. Assistant. Nah, ini ada collision assistant, active brake assist, blind spot assist,
ada assistant camera parking. Tapi yang namanya Mercedes gitu ya, kalau yang versi AMG-nya ini memang belum dilengkapi dengan lane centering assist dan adaptive cruise. Itu adalah sebuah opsional. Mobilnya mahal padahal. Memang ini untuk ditujukan mobil agak setengah balap ya, semi balap. Jadi makanya nggak dilengkapi fitur itu. Cuman kalau pengen, Mercedes Indonesia itu menyediakan fitur opsionalnya untuk lane centering assist dan adaptive cruise. Nanti bisa request gitu ya. Terus vehicle, driving, comfort, occupant gitu ya, easy access, open close, ya kayak gitu-gitu bisa lihat sendiri. Bisa ngatur apa aja. Dynamic select-nya bisa drive nih ya, reduce, moderate, sport, dynamic race, atau transmissionnya mau M atau D, manual atau automatic gitu. Gitulah ceritanya, gitu aja gitu. Oke ya. Suspensionnya bisa dibuat sport plus. Nanti Mamang akan jelasin lagi, soalnya ada lagi yang lebih mantep. Digital light dikit ya, dynamic low beamnya mau kayak gimana, interior exterior lightingnya, ambient lightingnya tadi udah ada kan. Pertama sistem kayak gini-gini ada semua, audionya pakaian kayak gimana tuh, audio tuh. Ntar voice assistant, voice assistantnya apa? Hey Mercedes. Hey Mercedes. Oh ada tuh, ngerespon, cancel, display, ada grafik goodies ya kayak gitu gitulah. Ini kayak sebuah displaynya kayak gimana. Audionya Parktronic apa nih? Oh ini mah tentang Parktronicnya, pengen kenceng atau enggak, kayak warningnya, voice input, track pace ya. Kalau lagi track mode kayak pengen ada suara efek knalpot yang lebih seru gitu, mungkin ini ada nih. Terus juga ada internet and bluetooth, data protection. Oh ya, mobil ini juga udah ada yang namanya kayak apa sih, sistem yang basisnya dari smartphone. Kita bisa ngelihat statusnya pengen seperti apa, lupa tapi istilahnya apa. Ini udah ada di home. Sini ada performance, AMG performance. Wah ini dia yang seru, karena ini adalah mobil semi balap, jadi harus disediakan fitur-fitur seperti ini nih. Seperti kita starter ya. Jadi nggak ada yang namanya suara starter engine yang cipa gitu, nggak. Ini udah pakai mild hybrid, jadi makanya dia starter engine-nya itu dari generator yang nggak berisik ya, kayak Vario kalian itu yang nggak berisik ya starternya. Beat juga. Nih kayak gini nih, ada steering angle yang belakangnya tuh bisa 2,5 derajat nih, tapi belakangnya itu bisa kelihatan maksimal itu 2,5 derajat, cuman ini nggak diliatin lagi. Ayo dong, belok dong, belok. Bilangnya itu 2,5 derajat ya. Ada G-force-nya, ada akselerator, brake-nya berapa. Ini Mamang mau neken brake-nya kenceng banget nih. Oke, terus ada engine. Engine ini tentang berapa torsinya, berapa powernya itu kelihatan tuh. Mamang gas-gas ya. Tuh kelihatan, ada temperaturnya, ada temperatur oli, itu kebaca semua. Ini adalah fitur nanti kalau track mode ya, kita berapa kilometer, kita race-racean itu berapa lap timernya tuh kelihatan sini. Wah keren sekali. Oke, terus ada apa lagi Mang? Ada yang namanya track pace. Nah, ini adalah fitur-fitur nanti kalau kita masuk ke track balap sesungguhnya. Ada fitur yang untuk lap timer, ada drag race, sampai ada lampu hijaunya sendiri tuh. Dia ada telemetrinya juga tuh. Kelihatan data-datanya. Itu butannya. Wah, banyak sekali. Kita tidurin lagi deh. Nih, tiduran. Terus ada volume di sini. Mati ini juga di sini. Dia my display off atau system off display off. Oh, nyalain lagi. Nah, nyalain lagi. Hazardnya di tengah sini dimuliakan sekali, cuman ini berdampingan dengan beberapa tombol yang lain kadang-kadang. Nah, di sini. Tuh ya. Terus sini. Nih, ada function lainnya. Head up display, Parktronic, seatbelt, feeder. Ini dulu ngingetin Mamang sama 300e nih. 300CE. Ini pertama kayak di saudaranya, ayo pakai loh. Terus ada kamera 360 yang pasti gitu ya. Tuh bisa kelihatan surroundingnya. Ini dari pinggir sini.
Ini kaki Eki nih. Sebelah sini tuh bisa kelihatan ya, ke depan atau belakang. Ini auto. Auto tuh nanti mungkin kalau pas ngedeket suatu objek dia ngedeketin ke objeknya itu. Gitu ya. Terus EMG. Nah, ini dia. EMG untuk customize-nya itu bisa di sini, bisa di sini, bisa disetir, jadi gampang ya. Jadi ini slippery mode. Jadi slippery mode itu drive-nya pengen seperti apa, bisa di reduce gitu ya secara otomatis, suspensionnya di setting comfort, dynamic-nya basic gitu ya. Terus ini intelligent, kita pengen seperti apa? Intelligent ini mode kita sendiri. Misalnya kita pengen cepet, cuman pengen suspensinya pengen comfort aja deh gitu ya, tapi tenaga mesinnya paling dimaksimalkan. Ada comfort mode, bisa kelihatan ya. Ada sport plus gitu ya. Ada race mode yang pasti semuanya paling pro atau paling master sekalian tuh, sampai apinya membara. Aku membara, adrenalinnya semakin memuncak. Nah, fitur-fitur ini itu bisa lewat sini juga gitu ya, kelihatan. Kayak gini nih putar-putaran, ini bukan putar-putaran, ini pencet-pencetan ya. Mode A kayak gitu-gitu bisa di setting di sini juga, atau dari tombol sebelah sini. Ini pengen shocknya pengen comfort, pengen sport atau sport plus, di bawahnya pengen seperti apa, manual mode transmisinya atau drive mode itu bisa dari sini, bisa ditekan-tekan juga modenya. Jadi ini shortcutnya ada di sini. Sedangkan yang sebelah sini adalah shortcut untuk drive mode-nya. Ini yang race mode, bentuknya tuh seperti bola dan apa nih? Red racing, bukan flag, checker flag, red racing lagi. Checker flag, terus kalau diputar lagi sport plus, sport, sama comfort, sama intelligent, ini individual, sama slippery mode. Tuh, starternya memang, lampunya keren sekali. Nih, ini kalau digas-gas, ini sih sebetulnya nggak garang-garang amat ya. Dibandingkan yang sebelah tuh, apa tuh? Wah itu, C itu lebih galak banget suaranya. Ini sih lebih kalem, cuman kalau dimasukin ke sport plus, ada garangnya dikit. Kerasa nggak? Enggak ya? Enggak ya? Kalau di Mamang kerasa lebih, apalagi ke race. Sedikit. Setir-setirnya tuh udah model-model seperti ini yang ada volume. Ini fitur, ini mestinya ada adaptifnya, cuman kan memang nggak dipasang ya. Ini ada opsional, tapi udah disediakan sama Mercedes gitu. Udah cruise control tapinya. Nah, di sini ada tombol home buat di sini, buat ganti-ganti si speedonya. Tuh, misalnya track pace, ini kelihatan akseleratornya berapa, speednya berapa, brake pedal berapa, G-force-nya sampai berapa, itu kelihatan semua. Atau pengen mode super sport, ini ngeliatin mode-mode seperti ini, RPM-nya 3D gitu ya. Terus, nah atau sport doang, kita ngeliatin mode-modenya, si suspensinya dalam kondisi comfort, basic atau apa seperti apa, itu ada statusnya, sama temperatur oli dan segala macamnya ada gitu ya. Terus klasik seperti biasa kayak gini. Namun sukanya klasik, ada mode navigation, ada assistant. Ini kalau misalnya ada adasnya udah ada, tapi ini sih nggak akan terlalu berpengaruh nantinya gitu ya. Atau bisa di slide ke atas sat gitu ya. Ini adalah mode-mode untuk balapan nantinya. Kita harus masuk dulu ke sini dulu nih, track pace dulu, ke atasin. Atau mode atas race. Atau ini, aku tahu HUD deh. Nah, HUD-nya berubah nih. Tuh, misalnya pengen mode yang di atas itu ada track pace, yang atas lagi ada race mode, super sport, standar, minimum, setting, mode-mode setting gitu ya. Itu kelihatan semua di sini. Ada display bisa matiin juga nih. Tung, tadi nyalain. Tung. Gila. Nah, pindah giginya di mana, Mang? Ada di sini. Seperti biasa Mercedes zaman now. Terus belah kiri itu ada lampu pemutaran, wiper, lampu-lampu sen. Nah, sini enak nih, nggak balik lagi nih, bagus. Memang suka. Terus ada pedal shift-nya juga. Ada tulisan AMG di sini, jadi flat bottom. Keren. Terus di sini ada tombol-tombol apa lagi nih? Coba kita lihat.
Ini untuk nyalain lampu atau matiin lampu. Ini lampu kabut belakang. Itu sama rem parking atau release parking. Sekarang ke praktisan. Di sini adalah tombol sini adalah untuk nyimpen bottle holder yang lumayan lah gede untuk sebuah cabriolet. Untuk buka bagasi juga ada di sebelah situ. Ada tulisan AMG di sini. Ada cup holder yang cukup besar. Tuh, cukup besar. Terus ada USB-C 2 biji, bisa ditutup lagi ini kalau nggak dibutuhin. Tuh ya, dalam banget ini wireless. Chargingnya ada di dalam. Jadi nggak akan ketahuan nih. Dan kita nggak akan ke-distract sama handphonenya. Oh, mobil pasti suka banget fitur ini. Karena benar-benar tersembunyi sekali. Terus ini ada tombol-tombol untuk buka tutup atapnya, cabrioletnya, buat nyimpen. Tengah sini ada lagi USB-C tuh, situ. Terus ada nyimpen lagi di sebelah sini. Soft opening ya, of course. Yang nggak terlalu dalam-dalam juga sih. Ini adalah mobil sport. Dah, itu aja praktisannya. Terus di atas ini tinggal disentuh doang. Tuh buat lampu-lampunya. Terus apa nih? Off. Ini ada yang lampu belakang. Aku tahu lampu belakang. Ini juga auto day night, udah pasti. Kita lihat sini ada lampunya juga. Ting. Ada ambient lightnya juga di sebelah sini nih. Nice. Pengen nyoba rasanya mobil ini. Tapi pasti mobil dulu sih, bukan Mamang ya. Mamang first drive-nya dulu. First impression-nya dulu. Sekarang mengenai harganya. Mobil cantik seperti ini harganya adalah 2,9 miliar off the road. Berarti tambah aja sekitar 500-an ya atau 600 ya. Jadi 3, something kayaknya. Duh, mobilnya cantik ya, tapi kalau Anda punya uang sebanyak itu, monggo. Ini adalah mobil yang cantik. Yang berbeda dari M5, dari S5 yang dua-duanya tuh sangar cowok. Kalau ini cantik. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe dan Motomobi dan Nas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.